Tumbal ya? Nih, lihat nih. Datang. Ibunya pemilik badan ini kamu tumbalin? Iya. Kamu bikin mati? Iya. Kamu janjiin apa buat pemilik badan ini? Kekayaan? Kekayaan, kesuksesan, hidup berlimpah. Tapi kamu minta tumbal. Iya. Kenapa ibunya yang kamu minta? Kalau kunci utama kesuksesan ibunya. Kenapa Karena ibunya? harus ibunya akan Kenapa ibunya? Karena harus kesuksesan. Ngapain? Melawan saya. Kamu lawannya saya. Berani. Maju. Lihat nih. Masih mau tumbal, masih mau korban. Masih mau. Saya butuh martil di sini. Saya dengar suara, ada kayak orang mendengkur, kayak suara. Kamu juga dengar nih? Di sini saya dan Bayu tuan rumahnya. Kau makhluk apapun itu udah beda alam sama kita. Ada kain nggak ya? Kain hitam, supaya dia nggak mentah-mentah. Suara Aduh, apa ini ya? suara. Saya akan stop perjanjiannya di sini. Di rumah kamu tuh. Tuh. Keluar dari tubuh Didit. Mau korban. Nih korban. Makan korban. Nih kesayangan kamu. Hancur kan? Nih monyet, siluman kera, habis semuanya. Ngasih kesuksesan buat pemilik badan ini supaya kamu dapat darah tumbal. Iya. Gak ada darah lagi, gak ada tumbal-tumbal lagi. Saya pengen kamu pergi selamanya dari tubuh ini. Saya perintahkan atas nama Roy Kiyoshi, saya gak mau kamu gangguin Didit lagi. Apa? Selesai. Udah selesai semuanya di sini. Gak ada perjanjian lagi. Rumahnya, rumah tempat kamu udah hancur. Untuk cincin yang dia pakai itu enggak deh. Ya. Dan pasti ada hadiah juga nih. Mau dikembalikan malam Jumat Kliwon, tapi udah saya hancurin dulu sebelum malam Jumat Kliwon. Udah gak ada lagi rumahnya siluman kera kayak kamu keluar dari tubuh Didit selamanya. Kau nggak bisa minta tumbal lagi. Ya, maafin yang punya badan ini. Dia pernah salah minta pesugihan. Udah selesai.
kayak suaranya suara Kera gitu. kayak gitu. Kayak dia nahan marah gitu. Saya tertarik dengan ini. Apakah saya boleh lepaskan ini? Saya juga suka yang itu. Keluarin. Nggak bisa. Saya udah merasa lebih nyaman sekarang. Udah lepas, Ra? Iya, Apa belum? Masih setengah. masih setengah. Tapi saya merasa ini jauh lebih baik daripada yang tadi. Karena dia udah ngerasa terancam gitu dan mulai pergi. Saya ngerasa udah nggak 100% atau bahkan 50%, lagi sudah 20%. Ini udah Mas Didit ya? Udah. Mas Didit bisa dengar kami. Apa yang dirasain, Mas? Apa di bagian kepala? Sakit? Ya, Apa rasanya? semacam kesemutan. Kesemutan di kepala. Oh, saya boleh lihat nggak? Penasaran saya sama kalungnya apa sih? Boleh Iya. keluarin Iya. nggak? Sepertinya kayaknya batu juga deh. Coba lihat ya, keluarin ya. Tuh. Kayak penuh batu-batu gitu ya. Iya. Tangannya, lehernya. Dari sana semua batunya? Enggak, kalau ini lain. Bukan. Itu apa? Kalau ini dari untuk yang jodoh lama ya, terus yang segala permasalahan itu saya kadang-kadang minta bantuan ke ini gitu. Maksudnya minta Apabila bantuan? misalnya gini, ada seseorang yang datang ke saya untuk utang piutang yang lama misalnya dibayarnya, jadi saya dengan meniup ini kadang-kadang tuh 2 hari atau 3 hari langsung si yang bersangkutan membayar. Dan di sini juga ini itu di luar dari itu ya, di luar dari yang tadi pesugihan. Jadi saya berusaha mencari guru terus karena saya ketakutan kan dihantui terus monyet itu. Jadi profesi Anda sebagai paranormal Iya. itu dengan menggunakan media batu-batu ini Iya, di dan tangan, kartu. di Enggak, leher, kalau ini cuma ya untuk pemanis doang. Iya. nggak ada isinya. Ada sih, tapi ya biar pemanis, biar orang apa karismatiknya. Oke. Mungkin Anda merasakan ini ada fungsinya ya, Iya. bahwa kebaikan ini bisa untuk bikin orang jadi bayar utang, ini jadi karismatik. Tapi yang Roy lihat dari benda-benda ini Ada isinya semuanya dan tertarik saya ingin sebenarnya tapi karena si Diditnya sendiri suka ya, jadi saya apa boleh buat ya. tapi positif atau negatif? Itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif sih sebenarnya. Dan dia ketakutan banget kalau cincinnya saya hancurkan dan saya sita. Itu saya baca pikirannya. Benar kan? Iya betul ya. Ketakutan banget ya. Takut banget ya kalau diambil saya hancurin. Iya. Saya sih sebenarnya Kalau yang tadi udah nggak apa-apa karena saya dihantui ya. Iya. Sebelum kesini aja itu tadi menghantui saya, datang terus. Ini sekarang dengan makhluk apa namanya, dengan batu-batu ini bisa hilang nggak, Roy? Makhluk-makhluk yang menghantui dia? Soalnya kan walaupun udah dihancurin tapi masih ada yang Sebenarnya di rumahnya juga segambreng gitu, segobrok Sebanyak ya? Apa sih satu box, Iya, satu Koleksi gitu ya. iya, satu koleksi, satu kresek, satu bunch of itu buat satu kantong batu-batuan. satu gerondong, satu kantong deh kayaknya. Aku lihat tuh koleksinya dia tuh semuanya kayak berbentuk batu, ya kan Mas Didit? Iya betul. Menyimpan banyak batu ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita
kita tuh sebenarnya dia itu mencoba untuk manipulasi di mana rumahnya yang aslinya sih sebenarnya, rumahnya makhluk halusnya. Jadi ada banyak gitu, ada banyak banget kan. Jadi bingung yang mana yang harus dihancurin buat Mas Diditnya. Tapi yang dikasih ke aku itu sebenarnya aku dalam hati aku dan dalam penglihatan mata batin aku mencium bau-bau sebenarnya ada yang lain gitu, tapi nggak diserahkan ke aku. Masih ada yang disimpan ya? Masih ada. Tapi dia tuh masih sayang dan masih kayak ketakutan kalau saya hancurin. Dia masih setengah hati kayaknya. Masih setengah hati sebenarnya. Tapi kalau saya lihat itu tuh mestinya seharusnya bawa segambreng itu. Iya, semuanya dibawa ke sini benar-benar kalau mau dihilangin. Kalau misalnya ternyata ya tadi kan Mas Didit mau menghilangkan makhluk-makhluk ini ya dari hidup Mas Didit ya. Kalau dengan menghilangkan makhluk-makhluk ini tiba-tiba kemampuan Mas Didit sebagai peramal hilang, gimana? Oh, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya menjalankan hidup yang baik lagi. Saya sih bebas ya Mas Didit mau profesinya apa, tapi mau paranormal atau mau jadi kolektor batu juga terserah. Tapi yang jelas kalau ada korban-korban lagi, tampaknya kamu harus korbanin semua batunya beberapa. Karena itu jadi rumahnya kuntilanak, genderuwo, siluman monyet dan yang lain-lain. Karena bisa di luar kendali dia ya. Iya, di luar kendali korbannya, dia. minta tumbalnya. Minta tumbal, korban lagi dan segala macam. Tapi aku penasaran deh, kan bisa ngeramal kartu tuh. Iya. Ngeramalnya tuh maksudnya tentang apa? Percintaan, karir, mau ke depannya. Tapi banyak juga yang datang ke Iya, kebanyakan ibu-ibu. ibu-ibu. Iya. Itu kalau lagi ngeramal ada bisikan-bisikan yang ngasih tahu. Iya. Enggak, itu menggunakan sambatan. Saya tuh sebenarnya Kebetulan saya. kayak ngelihat dia tuh dia kayak punya mata ketiga gitu ya. Iya. Tapi Dan entah tuh pas kenapa ya, saya tuh ngerasa sesuatu yang aneh nih di kepala saya, seperti dia tuh punya mata ketiga di sini, terus dia tuh kayak gini nih tuh. Tapi saya berharap sih digunainnya Dengan yang baik. dengan yang baik kebaikan. sih. Iya. Gak usah coba-coba ilmu monyet ini. Enggak, makanya yang ini dibuang, yang sekarang ini yang seperti Mas Roy. Iya. Tapi tempat yang disediain ruangan khusus buat buah-buahan dan kepala kambing itu masih ada nggak? Udah saya tinggalkan. Maksudnya masih ada? Masih atau ada. Ruangan tempat masih, itu? Masih ada. Sampai sekarang nggak boleh dibuka kecuali sama saya sendiri. Itu. Wow. Kalau dihilangkan gitu, Orang itu sakit langsung. Kalau yang membuka orang lain selain aku ya, itu tiba-tiba sakit. Gimana kamu ngelihatnya ruangan itu? Ron, saya tuh sayang banget Mas Didit, kamu tuh masih setengah hati. Iya. Aduh, ruangan itu sebenarnya juga memancing saya lagi untuk. Jadi ini sebenarnya mata nih. Kayak kamu punya batu cincin kan? I see. Saking kebanyakannya, jadi yang saya lihat di sini tuh gini, dikelilingin batu itu. batu-batu dan batu-batu permata itu loh. Batu-batu itu makhluk, tempat makhluk itu. Betul. Berdiam gitu ya. Ini kayak matahari gitu loh. Jadi sebenarnya Anda punya kelebihan, Mas. Iya. Anda punya kemampuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan. Iya. Tapi kalau masih menggunakan ritual, masih menyiapkan tempat untuk ritual-ritual seperti ini, ya mereka gimana mau pergi? Tapi rumah yang sekarang ada itunya udah saya tinggalkan dan saya jual karena saya takut. Oh, jadi tempat ritual itu sebenarnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, Anda udah pindah dari rumah itu? Iya, udah pindah karena saya takut. Jadi setelah aku berhenti ritual, itu tiba-tiba aku gabuk jatuh, tidak punya apa-apa lagi, ditarik semuanya, harta benda saya tarik semua. Roy, kalau orang melakukan pesugihan, menurut kamu ada yang aneh nggak sih dengan kepribadiannya? Ada yang berubah nggak?
Ada yang berubah udah pasti dong, soalnya kan karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk sekitarnya. Jadinya kepribadiannya bisa jadi ngikutin makhluk halusnya apa bentuknya. Kadang bisa temperamen, kadang ada yang bisa lembut sekali, lembut banget. Ternyata makhluk halusnya nenek-nenek kayak gitu. Berbagai rupa dan bentuk, mereka kan saling ganti-gantian tiap hari. Saya nggak yakin juga karakter Mas Didit hari ini dengan besok bisa berubah lagi. Betul. Nah, soalnya Betul. Mas Didit dari tadi kalau udah aja ngobrol loncat-loncat gitu. Iya. Iya, Betul, kayak- loncat. Kerak. Iya betul. Jadi loncat-loncat itu topik. Jadi yang saya rasakan juga begitu. Yang saya cium ada itu sih aroma kera ya. Iya. Iya, saya sih. Saya serem melihat tuh. Saya pokoknya masih belum puas kalau saya belum dapetin sebenarnya masih ada yang ganjel pokoknya. Tapi ya udah, karena saya belum dapet izin dari Mas Didit, hanya ini yang bisa saya lakukan. Sebenarnya masih banyak yang aku pengen bantu buat Mas Didit. Apa yang harus dilakukan dengan sisa batu-batu yang ada di rumahnya? Ron? Jadi dia tidak usah melakukan treatment khusus pada batu-batu. Oke. Hanya sebagai kolektor saja. Sebagian batu itu kolektor, tapi sebagian di treatment khusus gitu. Nah, sampai ada ruangannya segala. Itu nggak usah dilakukan lagi. Sebenarnya dikurangin sih, tapi kalau ruangan itu kan bersifat opsional, pilihan. Ya udah, itu udah jadi bagian dari rumah kamu. Tapi yang lain-lain, sebagiannya setengah, itu kan masih ada rumah-rumah makhluk halus Iya. itu. Udah dibuang-buangin aja, biar tenggelam di laut. Jadi memang kalau yang ada batu yang sering diritualkan, yang diisi, itu yang harus dibuang ke laut. Tapi sisanya kalau dijadiin sebagai barang koleksi ya boleh-boleh aja begitu. Gak ada salahnya kolektor barang antik dan barang batu-batu. Dan kemampuan dan kelebihan mata ketiga Anda mudah-mudahan Mas Didit gunakan untuk kebaikan, untuk membantu hal-hal yang baik. Iya, gitu. Kan berbuat baik pahala juga ya. Untuk Betul. Mas Diditnya sekarang itu usahanya apa? Kalau untuk sekarang peramal sih, Peramal. sama advertising. Advertising. Advertising saya. Apa? Advertising. Bergerak di percetakan. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Lia? Buat Masnya, jangan lagi lah ya ikut-ikut kayak pesugihan seperti Ya, itu. nggak Jalanin ada. aja. Iya. Insya Allah kan kita punya Tuhan, jadi kita bisa berdoa. Apapun Amin. itu, jangan ke arah yang seperti kayak bertapa. Ini kan karakter kera kan loncat-loncat ya. Jangan sampai nih Mas Didit juga loncat-loncat nih. Ini sekarang udah lepas, nggak taunya diundang lagi. Lepas, masuk lagi, lepas, masuk lagi, bolak-balik. Ini bukan foto bumerang, bolak-balik. Oke? Lepasin sekalian. Mas Didit, Iya. terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Ketika nafsu menguasai jalan pikiran, seseorang akan tega mengorbankan apa saja hingga berujung penyesalan. Setelah ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan santet. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Vian. Selamat malam, Mas Vian. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya swasta. Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya cuman mau menceritakan masalah hubungan saya sama seorang wanita, Mas. Yang berawalnya berjalan lancar. Dan pada akhirnya saya niat untuk serius, yaitu menikahi.
Lalu apa yang terjadi? Karena dari orang tua si wanita tidak setuju dengan saya. Karena dengan alasan saya belum mapan, saya belum mampu, saya belum punya apa-apa. Nah, dari situ timbul rasa sakit hati saya. Setelah sakit hati apa yang Anda lakukan? Saya setelah sakit hati, saya sempat stres tadinya. Stres, saya mundar-mandir, saya nggak tahu mau kemana. Saya dapat teman, dia ngasih solusi. Apa solusinya? Ya, itu santet orang tua si perempuan. Anda kirim santet ke orang tua pacar Anda? Iya, saya sakit hati. Bagaimana caranya? Saya melakukan itu setiap hati saya sakit, saya lakukan itu dengan cara pakai foto. Terus saya langsung beradaptasi sama orang pintar yang bisa melakukan apa yang saya mau. Disuruh apa sama dia, saya lakukan. Jadi Anda datang ke seseorang, Iya. dukun, Iya, betul. pakai foto. Iya. Lalu di sana apa yang dilakukan? Dari foto itu saya melakukan bermacam-macam. Apa yang disuruh sama dukun itu saya lakukan semacam kayak apa yang saya ingin lakukan dari orang itu bisa saya lakukan dari foto. Misalnya, Saya tusuk matanya pakai jarum, matanya akan sakit, Mas. Itu langsung flashback pada saat itu saya lakukan. Saat itu juga terjadi sama si ibu pacar saya. ibu pacarnya. Iya, Selain mata, apalagi yang waktu ya. itu kamu- Untuk saat ini saya lumpuhkan kakinya, Mas. Karena biar semua apa yang saya rasakan dia bisa rasakan, Mas. Kakinya sampai saat ini saya kunci, Mas, supaya nggak bisa gerak. Biar dia nggak bisa beraktivitas.